Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedang bertemu kembali dalam suasana yang sekarang sebenarnya masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri, dan saya mengucapkan salam maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Apalagi misalnya kalau kita sekarang ini dalam kondisi menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang hasil perdebatan tentang pemilu yang baru lalu. Saya sengaja mengambil sedikit tema, yaitu belajar dari Mahkamah Konstitusi. Maksud saya begini, setelah mengikuti apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pengadilan tentang pemilu ini, saya sebenarnya merasa mendapat pelajaran yang sangat dalam pengertian paradigma yang digunakan oleh Hakim Agung pada pengadilan Mahkamah Agung itu. Saya sengaja coba kembali menelusuri beberapa catatan-catatan saya sewaktu beberapa tahun yang lalu saya masih memberikan kuliah tentang filsafat hukum di program Pascasarjana Filsafat Universitas Indonesia. Dan kemudian saya menemukan satu catatan ringkas dari salah seorang pemikir yang sangat sebenarnya terkenal, yaitu apa yang disebut misalnya dengan Anthony Becks. Dia membuat tulisan itu pada tahun 1985. Dan yang penting sebenarnya, yang menarik, dan saya petik secara ringkas itu adalah bagaimana misalnya Becks ini menganjurkan supaya misalnya ada perkembangan dan perubahan yang mendasar di dalam pelaksanaan hukum di universitas. Dia adalah seorang profesor dan menganjurkan kepada mahasiswa dan rekan-rekannya untuk bisa misalnya mengembangkan atau menerapkan pandangan-pandangan baru yang berada di dalam perkembangan ilmu hukum. Jadi dia sebenarnya merasa tidak puas kalau misalnya hanya para ahli hukum menerapkan pandangan atau paradigma positivisme legal teori itu menjadi dasar satu-satunya untuk bisa misalnya melakukan menerapkan hukum, apalagi misalnya di dalam pengadilan. Beck mengatakan sebenarnya positivisme legal teori itu sangat-sangat terbatas karena memang sangat kaku. Dia sepertinya padahal itu sebenarnya berkembang masih pada abad 19 sampai misalnya awal-awal 20 yang misalnya kita temukan dari pemikir positivisme legal teori itu dari Michel Hobbes dan juga misalnya John Austin. Teman-teman sekalian, saya tidak akan memberikan penjelasan misalnya secara luas tentang permasalahan positivisme hukum itu, dan itu memang saya bukan ahli hukum, saya hanya belajar dan mengajar, pernah mengajar filsafat hukum, dan kemudian saya kembali merasa tertarik dengan munculnya permasalahan di pengadilan Mahkamah Konstitusi ini. Yang saya masukkan adalah, saya melihat sekali sebenarnya hal yang sangat menarik dari cara berpikir, paradigma yang digunakan oleh hakim-hakim agung yang tidak hanya sebenarnya terbatas pada pandangan positivisme hukum, tetapi mereka sebenarnya sudah mulai lebih mengembangkan, bukan hanya meninggalkan secara utuh apa yang disebut dengan pada positivisme hukum, karena pada positivisme hukum itu sebenarnya yang diperlukan terutama sekali bagaimana misalnya bisa hukum itu diterapkan secara objektif, kemudian lepas dari permasalahan apa yang kita sebut misalnya masalah-masalah moral dan etika, dan juga misalnya konteks sosial budaya yang berkembang pada waktu misalnya peristiwa itu terjadi. Yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi itu menurut saya adalah mereka sebenarnya sudah juga menggunakan apa yang disebut dengan pendekatan yang oleh Beck disebut sebenarnya adalah pendekatan yang sifatnya kritis reflektif. Jadi pendekatan kritis reflektif itu sebenarnya dia sudah bergerak bukan hanya pada penyelesaian masalah hukum berdasarkan formalitas, tapi mencoba misalnya lebih memahami secara mendalam makna dan arti daripada undang-undang itu, makna dari hukum itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita coba misalnya di dalam filsafat hukum, kita sebenarnya tidak hanya berhenti pada penjelasan tentang positivisme legal theory, tetapi kita sudah memasuki apa yang disebut dengan critical legal theory, malah sekarang sebenarnya sudah masuk pada apa yang disebut misalnya transnational legal theory. Para
pengikut setia dan pendengar setia dari kuliah-kuliah ringkas, ya, diskusi ringkas tentang materi filsafat hukum hari ini, saya sebenarnya ingin mencoba untuk menjelaskan bahwa sebenarnya pada critical legal theory, atau paling tidak misalnya pada apa yang dikemukakan oleh Beck, dia menginginkan bahwa universitas yang memiliki fakultas hukum sebenarnya sudah saatnya tidak hanya berkutat pada pendekatan positivisme legal theory, tetapi misalnya sudah mengikuti perkembangan-perkembangan yang berkembang jauh sekarang ini, paling tidak misalnya pada apa yang kita sebut tadi dengan pendekatan kritis reflektif. Ada beberapa makna penting sebenarnya dari apa yang kita misalnya sebutkan tadi dengan kritis reflektif itu. Yang pertama misalnya, pada kritis reflektif itu kita misalnya menginginkan bahwa pendekatan yang sifatnya kritis itu sebenarnya membuka wawasan dan mencoba memahami lebih dalam misalnya tentang apa yang kita sebut misalnya makna dari hukum itu. Jadi kita bergerak bukan hanya misalnya menggunakan misalnya apa yang disebut dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku, tapi mencoba untuk bisa memahaminya secara lebih mendalam. Jadi tadi saya katakan misalnya bahwa ada yang disebut dengan kritis reflektif. Pada pemikiran kritis reflektif itu sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana pemahaman itu digunakan atau dipahami secara lebih mendalam. Jadi kita tidak hanya misalnya mencoba untuk memahami ya formalitas dari hukum, tapi juga sebenarnya makna yang tersirat di dalam hukum itu. Karena paling tidak misalnya hukum itu menginginkan ya bagaimana misalnya pelaksanaan hukum itu secara adil, dan itu adalah masalah yang sangat penting di dalam pelaksanaan hukum. Tetapi bukan hanya itu saja, dan bukan hanya adil, dan yang kedua misalnya adanya objektivitas dalam pengertian ya kepastian hukum. Tapi kepastian hukum itu bukan hanya kepastian hukum yang didasarkan pada formalitas, tetapi makna yang lebih dalam dari undang-undang itu. Jadi kritisme reflektif ya, kritis reflektif itu sebenarnya memberi ruang bagi para ahli hukum untuk lebih memahami makna dari undang-undang itu secara lebih dalam. Yang berikutnya misalnya dikatakan bahwa ya yang dimaksud dengan pelaksanaan itu misalnya bagaimana misalnya pemikiran kritis itu sebenarnya memberikan kesempatan atau pengembangan kemampuan untuk tidak hanya seperti dikatakan tadi tertutup oleh pendekatan yang sifatnya sangat formal itu, tetapi membuka ruang kesempatan bagi pemikiran yang lebih luas dengan menggunakan apa yang kita sebut tadi dengan model berpikir reflektif dan kritis. Saya pikir sekarang ya sudah sangat sulit sebenarnya kita menemukan kalau hanya misalnya ada dalam satu negara ya atau satu kelompok yang hanya mencoba misalnya untuk menerapkan ya prinsip-prinsip positivisme hukum itu secara kaku, karena memang itu sudah sangat-sangat menurut saya sudah sangat tertinggal atau kurang bisa mengikuti perkembangan. Kemarin saya coba lihat ya, ada sebenarnya sedikit perbedaan, bahkan bukan mungkin hanya sedikit tapi sangat perbedaan yang mendasar antara apa yang misalnya dikemukakan oleh paslon nomor 1 dan nomor 3 dengan para ahli hukum, malah beberapa diantaranya profesor hukum dari 02 yang lebih sebenarnya melakukan pemahaman hukum itu hanya berdasarkan pada positivisme hukum. Sementara kalau saya lihat misalnya dari ya para advokat dari 01 dan 03 itu sebenarnya sudah lebih jauh mencoba menerapkan bukan hanya pada paradigma positivisme, tetapi juga misalnya mencoba untuk bisa menjelaskan itu dengan melakukan pemahaman yang sifatnya kritis reflektif. Dan yang menarik adalah, menurut saya, yang jelas sudah mengukakan ya pendekatan yang sifatnya kritis reflektif itu adalah hakim-hakim dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dan ini jelas sekali sebenarnya berbeda dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh ya hakim-hakim konstitusi yang sebelumnya, yang menimbulkan sebenarnya masalah sekarang dengan apa yang muncul sekarang dengan terjadinya ya berbagai masalah yang timbul melalui pemilihan umum yang tidak adil, tidak jujur, dan tidak luber. Jadi itu adalah sebenarnya pemahaman yang sebenarnya juga tidak begitu saya pikir bisa ya
relevan antara pendekatan yang digunakan. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar antara perbedaannya sifatnya atau paradigma berpikir yang sifatnya positivis, logis, dan kemudian model berpikir critical legal studies itu. Yang berikutnya bahwa kalau misalnya kita katakan tadi bahwa itu adalah misalnya merupakan satu sikap ya yang kita katakan dia merupakan pemikiran kritis. Yang ketiga sebenarnya dikatakan bahwa ya critical legal theory itu sebenarnya juga memberikan kesempatan kepada kita atau kepada para hakim untuk bisa misalnya melakukan ya kesadaran akan konteks sosial terjadinya satu peristiwa. Jadi kalau misalnya kita katakan ya memahami konteks sosial budaya terjadinya misalnya sekarang permasalahan yang munculnya misalnya pertentangan yang sangat tajam antara kelompok ya yang bersaing di dalam pemilihan umum, itu sebenarnya memang tidak mungkin dilepaskan. Karena masalah-masalah itu muncul sebenarnya dari awal, itu mulai dari proses awal sebelum adanya proses itu, kemudian misalnya pencalonan, kemudian misalnya perubahan aturan dari KPK tentang misalnya keterlibatan ya usia dan umur dari misalnya calon wapres dan capres dan calonnya, dan kemudian cawe-cawe yang sering sekali dikatakan bahwa itu sebenarnya hampir terjadi pada setiap kegiatan dalam pemilihan umum, itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita terima begitu saja, dan itu sebenarnya yang dilakukan oleh misalnya paslon dari 01 dan 03, dan ini mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat, dari 200 lebih perguruan tinggi dan universitas yang didukung oleh guru besar, dosen dan mahasiswanya, kemudian didukung oleh misalnya masyarakat secara luas, didukung oleh misalnya ratusan atau 200 lebih mungkin ya jenderal dari polisi dan militer dan berbagai macam pihak. Jadi ada partisipasi yang sangat luas sebenarnya dari masyarakat untuk bisa menginginkan dan mencoba untuk mempertahankan bagaimana misalnya pemilu itu dihasilkan dengan peraturan yang benar-benar jujur dan adil. Jadi kita tadi sudah mengatakan ada paling tidak misalnya 3 prinsip yang perlu sekali dijalankan pada pemilihan umum yang kemarin itu memang terjadi di luar harapan dari masyarakat. Kemudian yang keempat adalah ya bagaimana misalnya ya keterampilan pembelajaran seumur hidup. Ini sebenarnya salah satu poin yang dikemukakan oleh Beck itu. Dia mengatakan bahwa seorang ahli hukum harus memahami, harus belajar seumur hidup tentang perkembangan yang ada di dalam dunia hukum. Coba bayangkan kalau misalnya kita hanya mencoba, ya misalnya para profesor atau ahli hukum yang belajar misalnya S1-nya, ya, atau misalnya doktor dan S2 dan S3-nya, misalnya 20 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin bisa memahami tentang perkembangan yang terjadi sekarang? Bagaimana mungkin bisa memahami sebenarnya perbedaan antara paradigma positivisme legal theory itu dengan misalnya critical legal theory, apalagi misalnya dengan perkembangan baru di dalam dunia hukum sekarang yang sangat menarik menurut saya, yaitu apa yang kita sebut sebenarnya dengan transnational legal theory. Para pendengar setia dan para terutama sekali mahasiswa saya dan juga misalnya ahli hukum, saya akui bahwa saya bukan ahli hukum. Saya tidak pernah belajar duduk satu hari pun di fakultas hukum, tetapi saya belajar tentang filsafat hukum dan memberikan kuliah tentang filsafat hukum pernah dalam waktu yang cukup lama. Dan juga ada misalnya saya membimbing doktor untuk filsafat hukum, dan saya waktu itu misalnya memilih dan meminta dia untuk mengambil tentang pemikiran critical legal theory. Dan sekarang, mahasiswa yang dulu bimbingan saya, dia sekarang adalah salah seorang pengajar pada program doktor filsafat hukum di Universitas Indonesia. Jadi saya coba kembali, ya tersentuh dengan kejadian yang sekarang terjadi pada masalah pengadilan konstitusi itu, ya, dan
Mudah-mudahan saya mencoba kembali untuk melakukan sebenarnya refleksi tentang materi-materi yang lama. Dan kemudian saya hanya menggunakan dan bertolak dari salah satu pemikir yang tadi saya katakan, dari Beck. Tapi itu saya pikir sangat penting sekali untuk menjadi bahan pemikiran untuk kita semua. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semua. Dan saya ucapkan semoga kita semua sehat walafiat, mendapat rahmat dan petunjuk dari Tuhan, terutama sekali bagi para hakim agung yang memberikan putusan hari ini. Dan semoga putusan itu bisa adil dan mempunyai manfaat untuk masa depan negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.